mengambil sikap. Langsung menjadi seorang praktisi hukum tapi tidak tahu masalah. Jadi biasakan jangan menjustifikasi persoalan, apalagi masuk mencampuri persoalan orang lain. Ya, satu hal yang terpenting, harus terbiasa menghormati apapun yang dilakukan oleh rekan advokat yang lainnya. Jangan sok pinter, jangan sok menyalahkan, jangan sok yang paling hebat. Semuanya, termasuk saya. Jadi saya tidak akan pernah menanggapi apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan saya advokat. Itu hak dari mereka sebagai seorang advokat yang mempunyai cara berpikir sendiri, yang mempunyai pandangan sendiri, yang punya metode sendiri, yang punya teknis dalam menyelesaikan setiap permasalahan untuk kepentingan kliennya. Jadi jangan tiba-tiba mendadak menjadi ahli hukum. Ya, satu. Yang kedua, jangan mencoba mencampuri dan sok yang paling pintar terhadap setiap masalah. Masalah hukum beda tafsirnya, beda caranya, beda strateginya. Dan itu menjadi kebebasan pihak yang diberi kuasa untuk melakukan apapun yang terbaik. Jangan terbiasa menyalahkan orang sedangkan Anda sendiri belum tentu bisa paham tentang apa yang Anda lakukan sendiri. Introspeksi diri, beli cermin supaya bisa paham terhadap diri sendiri sebelum Anda menanggapi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat yang lainnya. Itu saran saya. Ada cermin mungkin di Senen banyak, dibeli, dilihat ada apa pada diri kita sebelum kita mencoba untuk mengamati, mempersoalkan apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat. Rekan advokat itu adalah pasti orang yang ngerti hukum, pasti orang yang paham hukum. Biarkan dia mengambil sikap, jangan disalahkan. Jangan juga terus, wah itu tidak benar, ini harus begini. Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi. Anda tidak tahu apa yang tahu itu adalah pasti pengacara yang memegang dokumen. Pasti pengacara yang memegang berkas perkara yang tahu apa yang terjadi. Jadi banyak sekali mendadak tiba-tiba ada orang jadi ahli hukum. Itu aja. Jadi yang saya sarankan, hormati rekan-rekan advokat. Jadi bukan hanya saya, siapapun juga yang mengambil sikap di dalam setiap permasalahan hukum, hormati. Tidak perlu dijustifikasi, tidak perlu juga dibenarkan, tidak perlu juga disalahkan. Anda memberikan pendapat tapi pendapat yang bagus. Ya, tidak perlu, ini tidak boleh, ini tidak benar, harus begini, karena Anda tidak tahu apa yang terjadi. Bang, banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dibuktikan aja dulu Bang, apa itu bukan prestasinya itu, kenapa harus yang bicara bukan orang yang mengerti persoalan, yang mengambil sikap saya, yang mengajukan gugatan saya berdasarkan kuasa. Sedangkan yang bicara kenal sama Nikita pun tidak, mendapatkan kuasa juga tidak, mengerti persoalan juga tidak. Jadi yang saya sarankan, lebih bagus beli cermin supaya introspeksi diri sendiri sebelum mencoba untuk menilai apa yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat. Banyak rekan advokat melakukan langkah-langkah hukum, dia kasih kebebasan dia, karena dia punya cara berpikir sendiri. Teman-teman advokat itu kalau melakukan sesuatu pasti dengan pemikiran, pasti dengan metode, pasti dengan mekanisme, pasti dengan hal-hal yang sesuai dengan konstruksi hukum. Kasih kebebasan. Jangan terus kalau ada rekan advokat melakukan, wah itu nggak benar, bla 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 bla. Kok dia seperti orang yang paling ahli di muka bumi, maha ahli. Itu adalah orang yang terlalu sombong, menganggap dirinya yang paling ahli, maha segalanya. Itu adalah orang-orang yang sangat sombong. Jadi yang saya sarankan, jadilah manusia yang seperti rumput,